Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan mengulas untuk token atau kripto yang teman-teman udah request di kolom komentar. Dan hari ini ada requestan dari Miasar atau Maisar 8656. Minta dibahas Metaverse App Coin. Oke, thank you udah request. Hari ini App Coin diperdagangkan di kisaran 80.200, udah naik sekitar 1,83%. App Coin ada di peringkat 34 CMC. Kalau teman-teman mengikuti, kemarin Bored Ape Yacht Club itu sempat booming. Kita tahu itu adalah NFT yang sangat-sangat mahal, teman-teman. Ini dibeli oleh pemain-pemain terkenal, Maradona, terus Neymar juga kalau nggak salah. Dan juga ada banyak artis papan atas, Justin Bieber itu juga beli token ini ya, sempat booming. Bored Ape Yacht Club, kemudian muncul Gozali dan lain sebagainya itu. Ya, akhirnya Bored Ape itu meluncurkan sebuah token yang mereka nama Ape, teman-teman. Ini tokennya dan udah listing diperdagangkan di beberapa exchange seperti contohnya ada di Binance, kemudian di toko kripto, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitfinex, kemudian KuCoin juga udah tadi Uniswap dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lah exchange-exchange yang memperdagangkan token ini. Lalu apa fungsi dari token ini? Kalau kita cek di sini dari ekosistemnya, token ini itu menggunakan sistem DAO, di mana teman-teman yang memiliki token itu akan punya yang namanya hak suara. Teman-teman bisa mengikuti voting kalau perusahaan ini mau melakukan sesuatu apa. Misalkan mereka mau ekspansi ke sini, teman-teman boleh untuk memberikan sumbangsi lewat voting kalau kalian punya tokennya. Kemudian dari fungsi yang lain itu juga kayaknya bisa di staking ya, teman-teman bisa dapatin profit dari sana. Jadi itu untuk ekosistemnya. Ini aku sempat cek dia dengan beberapa news. Kita bahas dulu dari yang pertama. Ini dianggap melanggar hukum sekuritas pengembang NFT Bored Ape Yacht Club itu diperiksa SEC. Ini berita FAD pertama waktu bear market 2022. Ini di 14 Oktober itu sempat bermasalah. NFT dikejar oleh SEC. Kemudian Justin Bieber hingga Maradona dituntut gara-gara promosi NFT. Ini lagi-lagi mereka promosi Bored Ape Yacht Club, kena masalah lagi, ya sempat kena kasus. Terus juga penjualan NFT itu meningkat, Bored Ape itu naik sekitar 83%. Jadi peningkatan jumlah penjualan untuk NFT mereka sempat naik lagi. Jadi lumayan mereka cuan di Januari. Terus kalau kita lihat dari berita yang baru, ini Metaverse Coin App Coin kehilangan nilainya dalam 30 menit. Ini beritanya soal ya menurunnya harga ya, karena memang token ini dianggap eh token yang ya kurang gini lah, kurang utility-nya kurang lah. Jadi kalau kita lihat ketika datang Web3 AppCoin menyebut diri mereka sebagai token Web3. Oke, itu yang pertama. Terus dengan menggunakan DAO, pemegang AppCoin itu dapat memiliki suara, ya hak suara ya, seperti yang tadi aku bilang, itu adalah fungsinya. Dan penyebab Metaverse Coin AppCoin turun. Ini penyebabnya dia turun dalam 30 menit dan volume perdagangannya mengalami penurunan juga. Jelas jatuhnya ini disebabkan oleh pemegang NFT yang mengklaim token AppCoin dan mereka langsung membuangnya ke pasar. Jadi ada pengguna yang setelah punya NFT itu kan dapat tuh kepemilikan AppCoin. Jadi kalau kita lihat dari sini memang disebutkan hal yang sama. Jadi App Foundation is going give 1:1 NFT. Jadi setiap orang yang membeli NFT itu akan mendapatkan token AppCoin ini. Tapi ngaruh nggak sih? Harga daripada NFT dari Bored Ape ini kan mahal ya. Secara logika mereka cuma dapat 1:1. Artinya adalah satu NFT dapat satu ApeCoin. Berarti sudah terjadi banyak transaksi sehingga mereka ya cukup bisa untuk ngedam market. Tapi sebenarnya sih nggak seperti itu sih kalau menurutku ya. Tapi ya itulah yang namanya news. Kadang-kadang memang sengaja dihubung-hubungkan teman-teman. Lalu bagaimana untuk kondisi perdagangan saat ini?
Untuk supply kita belum bahas tadi, supply dari app itu ada di kisaran 1 miliar. Ini kayaknya udah cetak semua ya, udah maksimum. Kalau kita cek di Etherscan itu kita dapat beberapa data, ternyata ApeCoin ini banyak di staking, teman-teman, sekitar 12%. Nggak tahu kapan stakingnya selesai. Ini kayaknya bisa di staking di beberapa platform. Binance itu kayaknya menyediakan juga. Terus ini ada kepemilikan wallet, siapa punya ini? Dia punya kepemilikan sekitar 1%, jumlahnya sekitar 57 juta ya, 57 juta US dollar, which is banyak banget. Terus juga ada Binance, ini punya kepemilikan sekitar 0,94. Ada wallet-wallet yang lain juga yang punya kepemilikan di bawah 1%, teman-teman. Jadi bandarnya ya inilah cukup besar ya. Tapi so far kepemilikan ini ada banyak yang punya kepemilikan 0,5% dengan jumlah yang konsisten. Aku nggak tahu ini siapa, tapi ini misterius. Ini wallet yang punya kepemilikan sama, teman-teman. Sama, parah banget. Ini siapa yang jadi bandar 5 juta token ape ya. Jadi ya gitu, hati-hati buat teman-teman yang memiliki token ini. Kalau dari pergerakan chart bagaimana? ApeCoin ini sempat naik sampai kisaran 25 dolar kemarin, tapi sekarang udah drop balik lagi turun ke 5 dolar. Untuk pergerakan harganya sementara dalam posisi sideways cukup panjang sejak bulan Juli 2022, sustain sideways ya antara harga 8 dolar sampai dengan 2 dolar. Jadi dia masih tektokan di harga-harga ini, teman-teman. Iya, pergerakannya masih cenderung sideways dan sekarang kita berada di level support. Kabar buruknya adalah kita udah breakdown dari yang namanya EMA 200 di sini. Ya, jadi clear di time frame daily kelihatan ApeCoin ini cenderung struggle. Belum bisa menembus balik ke EMA 200. Artinya adalah kita harus hati-hati dalam kondisi seperti sekarang. Ini ada possibility buat ApeCoin kembali melanjutkan tren penurunannya kalau buyer tidak mampu untuk menginvalidate untuk EMA 200 ini. Jadi sementara skenario yang mungkin lebih besar terlihat adalah penurunan terhadap harga dari ApeCoin sendiri. Jadi itu yang kita harus waspadai sekarang. Dari segi volume perdagangan pun di Binance juga drastis mengalami tren penurunan sejak bulan Januari sampai saat ini. Dan kedepannya gimana? Apakah cukup menarik? Buat aku nggak terlalu. ApeCoin ini punya fungsi yang cenderung utility-nya itu lebih banyak di komunitas NFT. Seperti voting dan lain sebagainya. Dan juga ini juga dibagikan kepada pemilik NFT ya, giveaway gitu. Jadi dikasih secara cuma-cuma dan tidak ada kepentingan yang sangat-sangat urgent kenapa kita harus punya ApeCoin. Jadi kalau menurut saya biasanya saya skip token-token seperti ini kecuali teman-teman melihat wah tokennya mau di staking. Teman berharap bisa dapat yield, bisa dapat keuntungan dari bunganya. Nah, itu monggo teman-teman. Itu salah satu kegunaan dari token ini. Tapi apakah benar-benar worth? Kita nggak tahu. Tapi kalau dari segi pergerakan harga, ini cenderung stabil. Kalau menurut saya cukup sustain. Semoga lah bull run nanti ApeCoin bisa balik lagi naik ya ke 20.000 seiring dengan meningkatnya juga untuk adopsi dari NFT ke depannya. Jadi buat app gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dari segi harga mungkin bakal ada koreksi-koreksi dulu, tapi kalau nanti momennya udah bagus lagi, market udah lebih pulih lagi, ya saya sendiri masih akan melihat pergerakan dari harganya ApeCoin. Untuk target mungkin kalau dia bisa balik naik lagi ya ke 5,4, 5,5 itu cenderung positif dan bisa aja harganya balik naik lagi. Kalau untuk target sih yang paling mungkin ke 7 dolar dulu deh. 7 dolar itu ada resistance di sana. Kalau toh dia kepentok nggak berhasil naik, bisa aja dia turun lagi. Tapi kalau sementara dalam kondisi ini dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, selama ApeCoin belum mampu naik balik ke 5,5, saya rasa peluangnya masih bisa turun. Turun sampai mana? Di sini ada level support yang kuat, yaitu di kisaran 4,4. Itu level yang cukup menarik buat kita lihat nanti. Jadi kemana ApeCoin tergantung sama kemana market membawanya, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.